saya Nabila Justisia atau biasa dipanggil dengan Yusi. Kali ini saya bersama Ibu Andi Jumiati sebagai Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Luakulu dalam bidang kurikulum. Kali ini kita akan membahas dengan tema sharing session. Oke, baik Ibu. Hai Ibu. Hai Nabil. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik banget. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Ya. Ibu, apakah benar nih Ibu pernah menulis, mungkin menulis cerpen dan mencetak rekor muri? Nah, dengar dari mana tuh? Nabila, Saya ayo. sering mendengar sih Bu, rumor-rumor dari kelas saya, dari kelas sebelah, dari kelas atas, iya. kakak kelas gitu. Jadi benar sekali. Memang saya itu sukanya menulis ya. Suka baca juga sih. Wis, Selain suka baca, suka nulis, ibu juga sukanya masak. Masak? Iya, karena sebagai ibu di rumah kan. Jadi paling tidak selain suka membaca, suka menulis, suka masak juga. Kemudian suka tidur. Istirahat, Sama Ibu, berarti ya, istirahat. istirahat itu. Karena penting sekali untuk menjaga kesehatan kita, di mana kadang terlalu banyak aktivitas yang memang menguras energi ya. Jadi kalau misalnya istirahat itu bisa memulihkan energi kita kembali untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya. Gitu Nabila. Wah iya Ibu. Mungkin kalau waktu lagi menulis nih Bu, Ibu kadang dapat imajinasi Inspirasi. dari mana nih atau inspirasi dari mana Iya. gitu. Kadang gini, inspirasi itu bisa datang dari mana saja. Kadang inspirasi itu tidak hanya dari, maksudnya pada saat membaca mungkin, atau pada saat ibu lagi di jalan itu pernah. Iya benar, lagi di jalan mikirin sesuatu, atau kadang-kadang sebelum tidur. Nah, itu kalau mata belum mau pejam gitu kan, terpejam, itu kadang ada saja inspirasi-inspirasi yang kira-kira apa nih yang bisa ditulis lagi ya, kalau misalnya pas lagi mandek atau apa, itu ada saja kadang-kadang tiba-tiba datang gitu. Inspirasi tersebut. Iya, jadi kadang kalau sudah ada inspirasi gitu, saya lebih banyak itu menggunakan notes di HP. Jadi HP itu tidak hanya sekedar untuk telepon atau chat WA atau dan sebagainya, membuka sosial media, tapi saya menggunakan notes atau catatan, ada kan? Ya ada Bu. Nah, itu yang saya gunakan untuk menulis inspirasi-inspirasi apa saja yang tiba-tiba kadang datang, itu ibu tuliskan di situ. Jadi seperti itu, Nabila. Oh, iya Ibu. Ibu boleh tidak Bu cerita pengalaman Ibu saat menulis sehingga Ibu bisa masuk tuh dalam rekor muri tersebut? Oke, jadi bukan hanya rekor muri ya. Awalnya itu sebenarnya ibu tuh mau dibilang kutu buku, iya kali ya. Nah, itu istilah kutu buku tuh yang orang sukanya itu nongkrongnya di perpus. Iya. Ya, jadi ibu itu membaca itu, kebiasaan membaca itu terbangun ketika masih SMP. Jadi sebenarnya sudah lambat. Anak-anak yang suka membaca itu dari TK, sejak dini lah intinya ya, itu akan dengan sendirinya menyadari bahwa membaca itu penting. Jadi ibu tuh SMP. Jadi pernah, ini pengalaman paling menurut ibu, saya pernah ke perpustakaan daerah, itu hampir semua bukunya sudah saya baca. Jadi saya itu lebih ke sastra sih. Nah, akhirnya ketika saya pindah, saya kan sempat pindah nih ke Tenggarong, sekolahnya di SMA Negeri 1 Tenggarong. Saya itu sempat buka-buka buku di perpustakaannya. Ini yang sastra-sastra yang sudah saya baca itu hampir semuanya sudah saya baca di Parepare sebelum saya pindah. Jadi, kok bisa gitu ya? Ternyata buku itu sebenarnya hampir sama sih, maksudnya yang tersimpan gitu ya di perpustakaan. Jadi akhirnya karena suka baca, akhirnya suka menulis. Itu dengan sendirinya. Jadi karya yang pertama kali itu yang akhirnya membangkitkan semangat ibu untuk nulis bukan hanya rekor muri ini, nak. Jadi yang awal itu yang ini bukunya. Jadi ibu bawa nih buku hari ini ya. Jadi biar bisa dilihat. Ini adalah perdana nih saya nulis, ikut lomba waktu itu. Tapi nggak menang, tapi nggak apa-apa. Akhirnya dibukukan. Nah, kenapa sih Bu sukanya dibukukan? Nah, biar karya saya, iya maksudnya bisa dikenang gitu loh. Kita suatu hari gitu tidak lagi berada
di bumi gitu kan. Nah, jadi maksudnya kita bisa meninggalkan sesuatu yang bisa dikenang oleh orang. Jadi ini yang pertama kali Memori Mary ini tentang kehidupan guru sih intinya, cerpennya, dan tidak menang. Tapi itu tidak apa-apa, saya malah semakin semangat untuk berkarya seperti itu. Nabila. Sehingga banyak sekali ya Bu ya buku di Iya, depan banyak ini sekali. ya. Jadi yang ini kemarin, ini yang juara Harapan 3 ini nasional. Iya, Evan Hunter yang mengadakan itu sekitar berapa ratus ribu gitu yang ngikut lomba. Ini 6 besar. Nah kebetulan kemarin ibu tuh diundang ke Solo untuk hadir secara langsung pada saat finalis, ke-6 finalis ini diundang, tapi ibu nggak hadir pada saat itu karena ada kegiatan lain di sekolah. Ini waktu ibu masih di Nunukan ya, sebelum ibu mutasi ke sini di Kalimantan Timur. Kemudian yang terakhir yang ini yang Nabila sebut terus tadi ya. Nah, ini rekor muri. Jadi bersama Golagong itu rekor muri, alhamdulillah tulisan ibu itu ibu submit ada 2 karya. Tapi yang masuk itu hanya 1 karya dan akhirnya dibukukan dan plakatnya ini. Jadi rekor muri. Sebenarnya banyak sekali buku ya, selain cerpen, artikel juga, ibu suka nulis artikel juga di koran. Terus suka nulis buku-buku motivasi. Ini ada sekitar 10 kalau nggak salah bukunya, ini motivasi inspira. Nah ini, ibu suka di sosial media kemarin ada sekitar 10 apa 12 karya ibu yang seperti ini. Cuma ibu nggak bawa semua. Nah itu, jadi kemudian ini ada juga nih, ibu jelasin ya, nggak apa-apa ya, Nabila ya. Nah ini rekan sejawat ibu waktu masih di SMA Negeri 1 Nunukan. Jadi ada 3, ini dari Bu Dr. Anda Najma, beliau adalah senior saya yang sangat seperti orang tua saya sendiri. Kemudian ini dari Bu Bigati Ritma Murti, yang ini A Little Story About Mima, beliau juga sahabat saya, dan Ibu Katerina Lupus Lestari SPD, beliau juga sahabat saya, dan mencoba menulis buku karena saya panas-panasin terus. Masa saya nulis, masa teman-teman nggak nulis gitu. Akhirnya dengan sendirinya mau, iya termotivasi, ibu manas-manasin terus. Akhirnya berkaryalah, dan ini satu ini anak ibu. Ini lama ini, dia nggak nulis, ini anak ibu nulis. Dia tentang sahabatnya sendiri, dituliskan dalam bentuk buku. Itu anak ibu, sekarang sudah SMA kelas 1. Seperti itu, Nabila. Iya Ibu. Iya. Kalau untuk tantangannya tuh Bu, biasanya Ibu menghadapi saat menulis cerpen atau artikel itu apa tuh Bu? Nah kalau misalnya pas nulis, tantangan yang paling sering ibu hadapi itu pada saat ini nulis tiba-tiba ngeblank, Hilang. nggak bisa lanjut. Nah itu kalau sudah di depan laptop, saya itu perlu tempat yang hening, tidak boleh ada suara, tidak boleh ada gangguan. Jadi terkadang ibu dengan notes di HP itu kadang malam tuh sekitar setengah 10 saya sudah istirahat atau menjelang jam 10 itu kadang nulis tidak ada suara. Tapi kalau di depan laptop kalau pas ngeblank, ibu nggak bakalan lanjut. Kalau sudah ngeblank seperti itu, ibu ngapain? Nonton drakor. Jadi saya suka sekali nonton drakor kadang-kadang gitu ya. Tapi drakornya juga saya pilih-pilih. Ketika pemainnya nggak terlalu ini, saya skip gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya pas lagi ngeblank, tidak bisa lanjut tulisannya, atau saya jalan, nanti tiba-tiba tuh terinspirasi lagi. Iya, betul sekali. Jadi ada inspirasi tiba-tiba ini. Jadi seperti itu Nabila. Seberapa penting proses riset sebelum menulis sebuah artikel atau berita tuh Bu? Nah, kalau artikel itu, kalau cerpen kayak gini kan berdasarkan imajinasi, ya kan? Kadang dari cerita-cerita teman atau mungkin dari cerita siswa. Kadang ibu jadikan cerita tuh, tapi kadang izin dulu, ya kan Nak? Iya. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita nulis itu Nak, cerita dari orang ya Nabila ya, cerita dari orang, mungkin saja itu aib mungkin atau apa, kita nggak boleh serta-merta tiba-tiba masukkan di dalam sebuah cerita. Jadi kita harus izin dulu, seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya kecuali itu hasil imajinasi kita sendiri, tapi kalau hasil cerita dari orang itu tidak boleh, tidak serta-merta. Nah, riset tadi itu beberapa kali kan ibu nulis tuh artikel di koran. Itu ada berapa? Tadi teman kalian juga sudah sempat lihat. Ternyata banyak yang artikel ibu, iya. Cuma nggak sempat di ini artikelnya di print out, kemudian dipajang gitu belum sempat. Itu nanti akan ibu pajang nantinya.
Jadi maksudnya artikel itu berdasarkan pengalaman juga ada. Riset itu penting sekali karena berdasarkan data yang akan kita masukkan di dalam sebuah artikel. Jadi tidak serta-merta hanya pendapat dan sebagainya. Itu seperti itu sih, Nabila. Oke. Iya. Kalau bagaimana sih Bu cara menjaga agar tulisan Ibu itu tetap tertarik dan mudah dipahami oleh para pembaca atau para pelajar seperti kami seperti itu? Oh ya. Jadi kalau misalnya bagaimana sih supaya orang itu tertarik membaca karya kita? Nah, sebenarnya ini penting sekali, pemilihan diksi. Diksi. Ya, pemilihan kalimat per kalimat, kata per kata. Nah, sama seperti yang kemarin ini, yang 6 besar ini, dari judul saja itu sudah, ini, Aku dan Impianku, ini tema besarnya. Saya ngambil judulnya itu menggapai mimpi ketika harapanku hampir mati. Jadi dia menggapai mimpi, tapi maksudnya harapannya itu hampir pupus, tapi tidak gitu. Dan akhirnya si anak itu berhasil mewujudkan cita-citanya. Jadi di sini pemilihan diksi itu penting sekali ketika kita ingin membuat orang lain tertarik untuk membaca karya kita. Terus itu sih yang paling penting menurut Ibu, pemilihan diksi yang tepat gitu. Untuk kedepannya nih Bu, apakah Ibu ingin menulis cerita lagi atau Ya, sebuah karya lagi? betul. Jadi jangan berhenti menulis, karena dengan menulislah kita akan tetap dikenang. Seperti itu sih ya. Jadi maksudnya jangan sampai misalnya sudah berkarya banyak nih, tiba-tiba nanti stuck. Ini sebenarnya Ibu ada wacana ingin menulis lagi artikel sih. Ini ingin mengangkat kebiasaan di sekolah kita itu dengan pembatasan penggunaan HP. Cuma sementara Ibu mau nulis itu masih ada kegiatan-kegiatan lain yang mungkin belum sempat Ibu tuangkan dalam bentuk tulisan. Jadi akhirnya terbengkalai lah. Tapi nanti insya Allah ya. Oke, kami tunggu tuh Iya, karyanya. betul sekali. Nah, apa pesan dan tips dari Ibu khususnya terhadap siswa SMA Negeri 1 Loakulu untuk yang ingin memulai belajar menulis cerpen, artikel, atau berita nih Bu? Tipsnya bagaimana nih? Kalau tipsnya sebenarnya saya tuh kadang kalau di kelas kan nanya nih, ada yang suka membaca? Kadang ada 1-2 orang tuh. Iya betul, tapi saya minim sekali ya kan. Ya. Maksudnya yang buku-buku cetak seperti ini tuh mungkin mereka sudah nggak ini ya, namanya digitalisasi nak ya. Ya. Jadi kayaknya itu anak-anak itu semakin, apalagi Gen Z gitu ya, mereka banyak yang ngomong, Bu kami senang ini webtoon ya, benar. Webtoon, ya, benar. Jadi maksudnya kayak Webtoon. komik-komik ya, komik-komik yang dalam bentuk kartun gitu di HP. Nah sebenarnya kalau di HP itu menurut Ibu sih ya, itu bisa berdampak ke mata. Iya kan? Baik, Kesehatan mata, betul. Apalagi kalau bacanya sambil baring-baring, tidur-tiduran. Gelap-gelapan. Nah, gelap-gelapan. Biasanya sudah dimatikan lampu di kamar oleh orang tua, masih buka HP, ya kan? Iya, Nah, itu pasti Nabila juga kan? Iya Ibu. Ini Iya, oke, benar ya, Bu. berarti ya. Benar sekali. Berarti betul. Kejadian Berarti nyata. iya, berarti tidak hanya anak ibu juga seperti itu kadang-kadang. Jadi kadang saya tegur, terus dia ngomong, kan lampunya nggak mati, itu terus alasannya. Jadi makanya Ibu ya sudah, kalau pas dia suka baca, maksudnya buku cetak seperti ini tuh sebenarnya lebih bagus daripada kita membaca di HP. Tapi karena mungkin pergeseran teknologi itu semakin sekarang ini teknologi itu lebih gencar ya maksudnya. Jadi bentuk bacaan itu lebih banyak ini sih dalam bentuk digital. Ibu juga kadang-kadang gitu searching juga di Google kalau misalnya ada buku yang Ibu perlu, tapi kalau misalnya tidak ada ya mau tidak mau ke Gramedia seperti itu. Referensi. Referensinya. Terakhir nih Bu, apa strategi Ibu untuk generasi muda agar tertarik untuk menulis dan membaca nih Bu, untuk kami generasi muda? Oke. Sebenarnya membaca itu kan seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi di awal. Kalau kita ingin memupuk ingin memupuk minat baca, itu sebenarnya sejak dini. Seperti yang saya lakukan tuh di rumah terkadang gitu ya. Di rumah itu saya waktu menjelang tidur itu sering dulu
Tapi sekarang ini sudah agak berkurang karena pisah kamar kan sama anak ibu. Sebenarnya kita harus meluangkan waktu tuh bacain buku. Nanti dengan sendirinya si anak ini, oh ternyata dengan membaca buku saya dapat ini loh, dapat ini loh. Nah itu sebenarnya sejak dini tuh seharusnya sudah gencar. Dengan juga ini nih, kalau anak-anak SMA kayak kalian itu tuh sebenarnya membuat pojok baca itu penting sekali, karena kalau harus ke perpus kan jalan lagi, ya kan? Nah, jalan lagi ke perpus. Misalnya kalau dekat aja kelasnya ke perpus kan nggak masalah ya. Tapi kalau yang agak jauh mungkin mager juga, ke perpus lagi ngapain? Atau mungkin strategi gurunya mengajak murid belajar di perpustakaan, iya kan? Ya. Itu secara tidak langsung itu memberikan energi agar murid-murid mau berkunjung ke perpustakaan. Jadi ibu dulu itu ya kutu buku aslinya, kutu buku, jadi suka baca buku yang akhirnya hampir semua buku tuh sudah saya baca di perpus tersebut. Jadi kayak kaget sendiri, aduh kok sudah saya baca sih, padahal saya mau baca buku lagi gitu. Itu sih mencari buku yang lain. iya, mencari buku yang habis. lain itu kok malah nggak ada gitu, kayak kaget sendiri. Nah itu sih, jadi strategi-strategi itu sih yang menurut ibu yang penting ya. Iya begitu ya Nabila ya. Iya. Mungkin sebelum kita tutup, ada nggak Bu kata-kata buat hari ini atau kata-kata motivasi ke depannya buat kita semua? Ada sih ya, sebentar. Ibu, oh ada di buku ini. Maaf ya. Ibu bacakan, ini nih salah satu penulis favorit ibu, mungkin ada yang tahu ya, Pramudia Anantatur yang nulis buku Bumi Manusia. Kemarin itu difilmkan Bumi Manusia. Itu salah satu penulis favorit ibu selain Habibur Rahman El-Zirazi. Ibu juga suka yang nulis ayat-ayat cinta. Ya. Kemudian ibu juga suka Andrea Hirata, tahu? Andrea Hirata, Laskar Pelangi. Itu Laskar Pelangi. Ibu suka sekali semua bukunya itu, tapi yang paling ibu suka itu Laskar Pelangi dan sepatu Aini kalau nggak salah. Intinya guru Aini gitu. Oh, guru Aini, sorry, bukan sepatu. Kalau dompet dan ayah sepatu, dompet ayah sepatu ibu itu yang JS Kairen yang kemarin ibu baca tuh, sempat berapa bukunya ibu beli di toko buku, kemudian ibu baca pada saat liburan anak sekolah. Itu jadi kalau misalnya pas lagi senggang, ibu ya baca buku seperti itu. Ini ya, sebentar carikan dulu. Oke, jadi quotes-nya ibu ini untuk semua, semuanya ya. Menulislah, ya, karena tanpa menulis engkau akan hilang dari pusaran sejarah. Jadi itu adalah quotes ya, atau kata-kata kalimat motivasi sih, lebih ke kalimat motivasi dari Pramudia Anantatur. Mungkin cukup sekian dari sharing session ya Ibu. Ya, sharing session. Sharing session hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Nabila. Terima kasih Ibu. Ya.